Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Citra Halida dengan akhir NPM 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan hara menuju akar tanaman atau pergerakan unsur hara, yang mana ini merupakan salah satu dari mata kuliah nutrisi tanaman. Oke, langsung saja kita memulai pematerian ini. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana akar menyerap unsur hara dari larutan tanaman, kemudian agar dapat diserap, hara harus bergerak dari tanah menuju permukaan akar. Nah, di sini ada 3 mekanisme utama pergerakan hara menuju akar, yaitu salah satunya ada aliran massa, difusi, dan juga intervensi akar. Nah, tanaman memperoleh unsur hara seperti NPK, Ca, Mg, dan lain-lain melalui sistem perakaran. Namun, unsur hara tersebut tidak selalu berada tepat di sekitar permukaan akar. Oleh karena itu, hara harus bergerak melalui tanah agar bisa mencapai akar dan diserap oleh tanaman. Gerakan hara ini berlangsung dalam larutan tanah, yaitu air yang mengandung ion-ion hara terlarut. Proses-proses ini penting karena menentukan efisiensi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan tanaman. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dari 3 mekanisme yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Yaitu yang pertama ada aliran massa, yang mana aliran massa ini merupakan pergerakan ion hara bersama aliran air menuju akar akibat proses transpirasi dan penyerapan air oleh akar. Kemudian di sini juga terdapat ciri-cirinya, yaitu dipengaruhi oleh laju transpirasi dan ketersediaan air tanah. Kemudian terjadi karena gradien tekanan air. Kemudian unsur hara yang banyak berpindah melalui aliran massa yaitu nitrogen NO3-, kemudian NH4+, dan ada kalsium Ca2+, ada magnesium Mg2+, dan juga ada sulfat SO4,2-. Nah, contohnya juga di sini yaitu saat tanaman menyerap air untuk transpirasi, yaitu ion NO3- ikut terbawa menuju permukaan akar. Baik, melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu yang kedua ada difusi, yang mana merupakan perpindahan ion hara dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah akibat perbedaan konsentrasi. Nah, di sini juga terdapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama terjadi meskipun tanah tanpa aliran air, kemudian laju difusi dipengaruhi oleh kelembapan tanah, suhu, dan juga jarak akar hara. Nah, unsur hara yang bergerak lewat difusi yaitu ada fosfor, kalium, dan juga seng. Kemudian contohnya juga yaitu ion fosfat bergerak sangat lambat ke akar, terutama di tanah kering atau padat. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada intersepsi akar. Akar di sini secara fisik menyentuh partikel tanah yang mengandung ion hara, lalu menyerapnya. Ciri-cirinya terjadi saat akar tumbuh menembus tanah baru, kemudian jumlah hara yang diserap tergantung luas permukaan akar dan aktivitas mikoriza. Kemudian unsur hara yang diperoleh oleh intersepsi yaitu ada kalsium, magnesium, dan juga mangan. Nah, contohnya saat ujung akar tumbuh dan menyentuh partikel tanah,
yang kaya Ca2+, unsur tersebut langsung diserap. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perbandingan dari ketiga mekanisme yang sudah sebelumnya saya sampaikan. Teman-teman bisa lihat di tabel berikut yang mana ini merupakan perbandingan antara aliran massa, difusi, dan juga intersepsi akar. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perbandingan dari ketiga mekanisme yang sudah sebelumnya saya sampaikan. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pergerakan hara. Yang pertama ada kadar air tanah, tekstur dan juga struktur tanah, konsentrasi hara dalam larutan tanah, aktivitas akar dan mikoriza, dan juga yang terakhir itu ada suhu tanah. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pergerakan hara. Yang pertama ada kadar air tanah, tekstur dan juga struktur. Nah, dapat saya simpulkan dari awal hingga akhir bahwa gerakan hara menuju akar merupakan proses penting dalam penyerapan unsur hara oleh tanaman. Hara dalam tanah tidak selalu tersedia tepat di sekitar akar, sehingga perlu bergerak melalui 3 mekanisme utama, yaitu aliran massa, difusi, dan juga intersepsi akar. Nah, aliran massa terjadi ketika unsur hara terbawa bersama air yang diserap oleh akar. Kemudian difusi berlangsung karena perbedaan konsentrasi antara larutan tanah dan permukaan akar, sedangkan yang terakhir, intersepsi akar terjadi saat akar tumbuh dan menyentuh partikel tanah yang mengandung hara. Nah, ketiga proses ini saling melengkapi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor penting, kadar air tanah, jenis unsur hara, dan aktivitas hara. Dengan pengelolaan air dan pemupukan yang tepat, efisiensi penyerapan hara oleh tanaman dapat ditingkatkan sehingga mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.